Haleluya, haleluya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi jumpa bersama dengan saya dalam channel ini. Dan pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai, memberkati, bahkan melindungi kita sekalian, di mana saja Bapak Ibu berada. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan menunjukkan tentang sebuah video, di mana video ini sangat layak untuk kita perhatikan, bahkan sangat layak bagi kita untuk kita menontonnya, karena ya dalam video ini menayangkan tentang sebuah fenomena yang terjadi di negara Arab Saudi, khususnya di kota suci Mekah. Nah, fenomena ini tidak lain adalah fenomena gelombang panas matahari atau cuaca panas yang sangat ekstrim yang melanda wilayah ini, sehingga mengakibatkan banyak orang yang tidak bisa menahan terik panas matahari ini. Dan menurut penjelasan daripada juru bicara Kementerian Kesehatan Saudi, bahwa sejak terjadi gelombang panas matahari ini sudah menelan korban sebanyak 1.301 orang. Itu berasal dari berbagai negara. Ada yang berasal dari negara Yordania, ada yang dari Lebanon, bahkan ada juga yang dari Mesir, bahkan juga dari negara kita yang kita cintai, itu negara Indonesia ini. Nah, untuk itu lebih jelasnya saya mengajak kita sekalian untuk kita langsung menyimak video ini secara bersama-sama. Belasan jasad jemaah haji yang meninggal dunia ini berada di daerah Aziziyah dan Sisa, Mekah, Arab Saudi. Mayat jemaah haji ini ditutup kain ihram tanpa ada keluarga dan menunggu kedatangan petugas untuk mengangkut mayat yang sudah tergeletak di depan halaman toko di pinggir jalan raya. Petugas dari Arab Saudi mengalami kesulitan saat mengevakuasi jasad jemaah haji karena diperparah kondisi lalu lintas dari kedua arah yang mengalami kemacetan. Penyebab kematian para jemaah haji tahun 2024 ini diduga heat stroke setelah menderita sengatan matahari akibat gelombang panas yang ekstrim. Musim haji di Arab Saudi tahun ini dilanda panas ekstrim dengan suhu berkisar antara 45 sampai 52 derajat Celcius. Bapak, Ibu, Saudara, dan teman-teman sekalian, saya sangat yakin dan percaya bahwa ketika kita menonton video ini, dan video ini pasti menggugah hati kita semua, dan sekaligus ya mengundang sebuah pertanyaan di dalam batin kita atau di dalam hati kita, bahwa kenapa sampai peristiwa ini terjadi? Apakah peristiwa ini terjadi dengan sendirinya? Atau apakah peristiwa ini terjadi karena situasi iklim yang berubah atau terjadi karena alam ini? Saya tidak bisa memberikan jawaban dengan pasti, dan saya percaya manusia siapapun di muka bumi ini tidak bisa memberikan jawaban yang pasti untuk menjawab fenomena gelombang panas pemurtatan ini. Bahkan profesor manapun yang ada dalam dunia ini tidak bisa memberikan jawaban yang pasti untuk menjawab tepat sesuai dengan apa yang sedang terjadi di negara Arab Saudi ini. Nah, saudara-saudara, saya ingin katakan bahwa gelombang pemurtatan yang terjadi di Arab Saudi ini bukan saja terjadi di Arab Saudi, tapi 1 tahun lalu, bahkan beberapa bulan kemarin, panas matahari atau gelombang panas matahari ini juga melanda negara India dan menelan korban yang tidak sedikit. Ada sekitar 24.000 orang yang menjadi korban daripada gelombang panas matahari ini. Nah, saudara-saudara, untuk menjawab pertanyaan tadi, saya mau katakan bahwa ada banyak kitab suci yang ada di dunia ini, tapi tidak ada satu kitab suci pun
yang bisa menjelaskan, bahkan yang bisa menjawab tentang peristiwa atau fenomena yang terjadi di akhir-akhir ini. Tapi pada kesempatan ini saya mau berikan jawaban bahwa hanya ada satu kitab suci yang mampu memberikan jawaban untuk menjawab akan peristiwa yang sedang terjadi, panas global, bahkan panas ekstrim, bahkan gelombang, panas matahari yang menghanguskan atau yang membunuh manusia ini. Saya mau menjawab saudara bahwa kitab suci itu tidak lain adalah Alkitab. Karena jauh sebelum peristiwa ini terjadi, jauh sebelum terjadi gelombang panas matahari ini Alkitab sudah menjelaskannya. Nah, oleh sebab itu, saya mengajak kita membaca bersama-sama, sebagai respon atas peristiwa atau pertanyaan yang tadi, yaitu dalam Wahyu pasal yang ke-16, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawanya ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka-malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Tuhan. Apakah gelombang panas matahari terjadi dengan sendirinya? Dengan tegas saya katakan bahwa bukan terjadi dengan sendirinya, atau bukan rekayasa dari manusia, atau bukan terjadi perubahan karena terjadi suasana, perubahan iklim, bukan. Tapi ini adalah merupakan jawabannya bahwa itu merupakan sebuah penghukuman dari Tuhan kepada manusia atau kepada dunia ini. Kenapa? Karena manusia sudah tidak memperdulikan Tuhan. Manusia tidak menghormati Tuhan. Bahkan jelas dikatakan dalam ayat yang ke-8, dan malaikat yang keempat menumpahkan cawanya ke atas matahari. Saudara, itu di dalam cawan itu terdapat kegeraman murka Tuhan. Jadi Allah sementara mencurahkan kegeraman amarahnya di atas kehidupan orang-orang yang suka menghujat nama Tuhan, suka menghina nama Tuhan, suka mengolok-olok Tuhan. Yang saya maksudkan di sini adalah itu berbicara tentang pribadi Yesus Kristus yang adalah Tuhan, pribadi Yesus Kristus yang juga adalah sebagai Allah itu sendiri. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, saudara-saudara, bahwa ada banyak orang yang menghujat Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak orang yang menganggap remeh Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak orang yang mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Ada banyak orang yang mengatakan Yesus bukan Allah. Ada yang mengatakan bahwa Yesus tidak disalibkan. Ada yang mengatakan bahwa Yesus adalah manusia biasa yang tidak mampu menyelamatkan dirinya ketika dia berada di salib. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Yesus tidak disalibkan. Bahkan ada penistaan terjadi atas ajaran daripada Tuhan Yesus. Ada yang berkata bahwa ajaran Injil yang sebenarnya sudah dipalsukan. Nah, saya mau katakan ini merupakan sebuah penghujatan, sebuah penghinaan, sebuah fitnahan atas kebenaran atau atas pribadi Allah itu sendiri. Dan di kesempatan ini saya ingin katakan kepada saudara-saudara semua, siapapun kehidupan kita, agama apapun kita, ras apapun kita, negara apapun kita, saya mengatakan bahwa kalau kita tidak bertobat daripada cara atau gaya hidup kita yang suka menghina atau mengolok serta menghujat Tuhan Yesus Kristus yang adalah Allah itu sendiri,
Bapa itu sendiri, maka dia tidak akan luput daripada kegeraman murka daripada Tuhan. Ayo, di kesempatan ini saya lebih cenderung kepada saudara-saudara yang suka mengolok-olok Tuhan, mengolok-olok Yesus. Saya mau katakan bahwa ya, saya tidak membenci saudara, tapi saya sangat mengasihi saudara seperti saya mengasihi Tuhan, mengasihi firman-Nya, mengasihi Yesus sebagai Allah, dan saya menyampaikan ini kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, supaya mari, masih ada waktu dan kesempatan, ada peluang yang besar bagi kita. Mari, yang suka menghujat Tuhan jangan menghujat lagi, yang suka menghina Tuhan Yesus jangan menghujat lagi. Ya, yang suka menista firman pengajaran daripada Yesus, yaitu Injil itu sendiri, jangan lagi menista Injil itu, karena efeknya sangat merugikan kehidupan kita sendiri. Oleh sebab itu, mari berhentilah ya dari cara dan gaya hidup seperti ini, karena Tuhan tidak akan berkenan. Dan kita di Indonesia, jangan kita beranggapan bahwa gelombang panas ini tidak akan terkena kepada negara kita. Saya mau katakan bahwa tidak seperti apa yang kita pikirkan. Apa yang terjadi saat ini baru secara lokal di beberapa negara. Tapi nanti pada endingnya, gelombang panas matahari ini itu akan dicurahkan secara limpah, merata di seluruh dunia ini, merata bagi semua bangsa manapun yang ada dalam dunia ini. Jadi tidak ada satu bangsa yang luput daripada sasaran Tuhan. Tidak ada satu pribadi yang ada di luar pengetahuan daripada Tuhan. Semua manusia ada dalam pengetahuan daripada Tuhan. Dan di akhir daripada video ini, saudara-saudara semua, saya mau sampaikan bahwa baik kita yang beragama Kristen, yang beragama Muslim, atau apapun latar belakang agama kita, mari kita saling menghormati, saling menghargai satu sama lain. Kita hidup berdampingan, jangan ada gap di antara kita, jangan sampai ada kelompok-kelompok di antara, membuat kelompok-kelompok di antara kita, karena kita adalah semua adalah milik daripada Tuhan. Oleh sebab itu biarlah video ini atau apa yang saya sampaikan ini boleh menjadi perhatian kita, menjadi kekuatan buat kita, menjadi berkat dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dan saudara-saudara, saya mau sampaikan di akhir video ini, jangan lupa untuk bantu channel ini, kembangkan channel ini dengan cara subscribe, like, bahkan komen, serta share buat orang lain, supaya orang lain juga boleh tercerahkan, orang lain juga boleh terjamah, dan orang lain juga boleh terberkati. Puji nama Tuhan, amin buat firman Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.